datang di acara inaugurasi pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Utara Masa Hikmah 2025-2029. Marilah kita sambut pembawa acara kita, Sally Marita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Kabupaten Lampung Utara, Dr. Insinyur Haji Hamartoni Ahadis, MSI. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara, Kiai Haji Son Haji Aziz. Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Lampung, Bapak Budi Hadi Yunanto MPD. Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Lampung Utara, Sahabat Hidrikal Mukroh. Yang kami hormati Ketua Organisasi Keagamaan LDII Muhammadiyah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati Ketua Muslimat Fatayat IPNU IPPNU Pergunu Pagar Nusa dan seluruh badan otonom dan lembaga Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati kiai-kiai, pimpinan pondok pesantren, serta Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan, rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, sanjung syukur kepada Zat yang Maha Luhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Lampung Utara pada Selasa 12 Agustus 2025 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berhiaskan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan tauladan para insan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan sambutan atas kehadiran Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa nashkurukum ala hudurikum. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi di acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan. Mengawali acara pada pagi yang berbahagia ini, mari bersama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh sahabat Sabar Tri Mulyono. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله بأننا مسلمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Ansor. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan untuk kembali. Hadirin yang berbahagia,
mari sejenak bersama kita menundukkan kepala dalam doa yang akan diimami oleh Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemuda Ansor kepada yang kami hormati Kiai Haji Rahmatullah Misri. Dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, sul adab rasanya kalau saya yang memimpin doa. Di samping saya duduk tadi ada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan pada saat saya Ketua Ansor, beliau ini adalah Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, sepertinya yang lebih pas kalau Ketua Majelis Ulama Indonesia mantan Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama. Kami persilakan Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun mohon sekali Fatihah untuk para pahlawan kemerdekaan kita semua, sekaligus Fatihah untuk NKRI ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Semoga seluruh rakyat Indonesia, seluruh pejabat, seluruhnya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari malapetaka dan fitnah, jauhkan dari musibah dan segalanya yang menjadikan negara ini tidak tenang dan tidak bahagia. Semoga Fatihah ini melantunkan seluruh keindahan negeri Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurratina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal jalalu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimil karimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa jami'u ru'yatina Indonesia sallimna ya Rabb min jami'il fitanid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna baldatina Indonesia ya Rabb min jami'il fitan wa jami'il harab wal musibah wal balaya wal masaib ya dzal jalal wal ikram. Ya Rabb, jadikan negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan negeri yang aman dari segala fitnah dan musibah dan segala mara bahaya. Ya Rabb, jauhkan dari gempa bumi dan perang saudara. Jauhkan ya Rabb dari tsunami dan segala musibah alam. Mudahkan semua negeri kami ini untuk mendapatkan rahmat ridhamu ya Rabb. Negeri yang benar-benar sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabb, berkahi Nahdlatul Ulama dan seluruh rangkaiannya, mulai dari Fatayat seluruh sampai Ansornya, sampai muslimatnya seluruhnya ya Rabb. Nahdlatul Ulama genggam ya Rabb. Jadikan pagar negeri kami yang tercinta ini ya Rabb. Berikan ikhlas untuk mengemban amanat menyelamatkan negara ini ya Rabb. Jauhkan dari musibah, musibah lahir dan batin. Cintakan kami akhiratmu ya Rabb daripada dunia ini ya Rabb. Jadikan dunia ini pijakan untuk mendapatkan rahmat ampunanmu di akhirat ya Rabb.
Jangan jadikan dunia ini fitnah dan musibah untuk kami. Ya Rabb, kami ingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang adil, damai, aman, sejahtera, bahagia, mengabdikan diri kepadamu ya Rabb. Jadikan Ansor Lampung Utara ini ya Rabb awal daripada segalanya untuk mendapatkan rahmat ridhamu ya Rabb. Mudahkan kami melaksanakan perintahmu ya Rabb, menjauhi laranganmu ya Rabb. Jadikan kami orang yang benar-benar takwa, selamat dunia akhirat ya Arhamar Rahimin. Lampung Utara ini adalah daerah kami ya Rabb. Jaga kami semua ya Rabb. Jaga kami semua ya Rabb, rakyatnya, pejabatnya, ulamanya, generasinya ya Rabb. Jadikan yang benar-benar ketika ajal tiba kami mendapatkan husnul khotimah. Pijakan dunia ya Rabb hanya untuk mendapatkan ridhamu ya Rabb. Jauhkan dari fitnah, musibah, malapetaka. Jadikan kami orang yang jujur berbicara, jujur beramal, jujur melaksanakan amal dan tugasmu ya Rabb. Wallahi dunia ini akan kami tinggalkan ya Rabb. Bimbing kami mendapatkan ridhamu, meninggalkan dunia dengan penuh rahmat dan ampunanmu ya Arhamar Rahimin. Jadikan Nahdlatul Ulama sebagai pemula untuk mendapatkan segalanya itu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu 'anika tuklan. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya prosesi pelantikan pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor yang diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh sahabat Sarhani MH. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan hasil keputusan ataupun SK kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor Lampung Utara. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, surat keputusan nomor 3313/PP/SK strip 01/7/2025 tentang pengesahan kepengurusan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Utara masa khidmat 2025-2029. Menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, kemudian memutuskan. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, lampiran keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor nomor 3313/PP/SK strip 01/7/2025. Susunan kepengurusan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Utara masa khidmat 2025-2029. Pengurus harian, Ketua Hedrikal Mukroh. Pada beliau dipersilakan untuk maju. Kemudian Wakil Ketua Muklisin, Wakil Ketua Anhar, Wakil Ketua Mustaid, Wakil Ketua Desianto, Wakil Ketua M. Samsul, Wakil Ketua M. Abdul Aziz, Wakil Ketua Muhtar, Wakil Ketua Imam Sujono, Wakil Ketua Firmansyah, Sekretaris Imam Saifuddin, Wakil Sekretaris Hadi Ismanto, Wakil Sekretaris M. Ramadan Johari, Wakil Sekretaris Andet S. Simanjuntak, Wakil Sekretaris Ahmad Mubarok, Wakil Sekretaris Muhammad Sarfi, Wakil Sekretaris Reza Zefriza, Wakil Sekretaris Kosim, Wakil Sekretaris Yeri Adi Putra,
Bendahara Linoto, Wakil Bendahara Ilal Khairul Anam, Wakil Bendahara Muji Rianto, Wakil Bendahara Ayatullah Ahmad Ainul Yakin, Wakil Bendahara Heru Handoko, Wakil Bendahara Ahmad Iqbal Junjungan, Wakil Bendahara M.A. Abadi, Wakil Bendahara Mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para senior, sahabat-sahabat, kita akan bersama-sama menyaksikan sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Lampung Utara untuk berbaiat menjadi pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Lampung Utara. Apakah sahabat-sahabat sudah siap? Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi nahdlatil ulama'i jami'a wa bil ansori soffa wa harokah. Demi Allah saya bersumpah sebagai pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Utara bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, bahwa saya selama memegang jabatan pengurus tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih sahabat-sahabat telah berbaiat untuk menjadi pengurus. Semoga periode 2025-2030 ini atas mandataris Mas Hidrikal dan seluruh jajaran pengurus
dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali kepada seluruh sahabat-sahabat. Mohon berkenan kepada Bapak Bupati Lampung Utara didampingi dengan Forkopimda untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Yang berbahagia, acara selanjutnya prosesi pelantikan pengurus anak cabang se-Kabupaten se-Lampung Utara yang dibacakan oleh Saifuddin. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berhadirin sekalian untuk membacakan surat keputusan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Lampung. Surat keputusan nomor 100 sampai dengan 123 garis miring PW strip Romawi 7 garis miring SK strip 01 Romawi 7 garis miring 2025 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Abung Pekurun, Abung Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Belambangan Pagar, Bukit Kemuning, Bunga Mayang 1, Bunga Mayang Wilayah 2, Hulu Sungkai, Kota Bumi Selatan, Muara Sungkai, Sungkai Tengah, Sungkai Utara, Tanjung Raja 1 dan Tanjung Raja 2, Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, masa khidmat 2025-2028. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu mengesahkan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara masa khidmat 2025-2028. 2. Memberikan amanah berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan anak cabang GP Ansor se-Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara masa khidmat 2025-2028 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PDPRT dan peraturan organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Juli 2028 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung tanggal 29 Muharram 1447 Hijriah 25 Juli 2025. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Lampung, Ketua Budi Hadi Yunanto ditandatangani, Sekretaris Tajudin Nur ditandatangani. Untuk nama-nama yang dipanggil, silakan untuk maju ke panggung. Pengurus harian Pimpinan anak cabang Abung Pekurun, Ketua Ali Musanif, Sekretaris Sobirin Saputra, Bendahara Ahmad Soleh, Tanjung Raja 1, Bayu Adi Setiawan, Sekretaris Agus Sofyan, Bendahara Abdul Somad, Pimpinan anak cabang Abung Selatan, Ketua Ahmad Saiful Anwar, Sekretaris Aziza ZA, Bendahara MAD Trianto, Abung Semuli, Ruswanto, Sekretaris Rizal Khairul Amin, Bendahara Sayyid Hadi Prayitno, PAC Abung Surakarta, Nang Aping, Ketua. Sekretaris Mas Duki, Bendahara Eko Tunggal Saputro, PAC Abung Tengah, Arif Yulianto, Sekretaris Muhammad Aris Nugro, Bendahara Muhammad Zaili, PAC Belambangan Pagar,
Ketua Saiful Arifin, Sekretaris Sugeng Riyadi, Bendahara Sutiono, PAC Bukit Kemuning, Abdul Goni, Sekretaris Dahlan Saifullah, Bendahara Habidin. Bunga Mayang Wilayah 1, Muhammad Ali Imron, Sekretaris Hairul Amri, Bendahara Rustam Effendi. Bunga Mayang Wilayah 2, Ahmad Imron Rosadi, Dwi Agus Frahmanto, Bendahara Agus Pitoyo. PAC Hulu Sungkai, Rian Adi Saputra, Sekretaris Andika Zaputra, Bendahara Ahmad Ulil Albab. Kota Bumi, M. Afdol Kusumaningrat, Sekretaris Rizky Ilmawan, Bendahara M. Nur Falahuddin. PAC Kota Bumi Selatan, Ketua A. Rikza As-Subeki, Sekretaris Irwan Sunaria, Bendahara Hamdan. Muara Sungkai, Ketua Purnadi, Sekretaris Abdillah Maksum, Bendahara Muiz Anwar Anas. Sungkai Tengah, Ketua Aris Setiawan, Sekretaris Samuji, Bendahara Sopanudin. Sungkai Utara, Muji Riyatno, Sekretaris Andri Andica, Bendahara Febi Haryadi. Tanjung Raja Wilayah 2, Dwi Indrawan, Sekretaris Sukarman, Bendahara Pajar Sumitro. Abung Timur, Sahabat Firlan Effendi, Miftahul Raden, Bendahara Ahmad Hasan. Selanjutnya dimohon kepada Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Utara, sahabat Titikal Mukroh, untuk melantik sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apakah sahabat-sahabat bersedia untuk dibaiat? Baik, ikuti apa yang saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jami'ah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyah wabil ansari sofan wa harakatan. Demi Allah, sebagai pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, saya bersumpah bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi
amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ansurna wala tangsur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wangsurna ala man bagha alaina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, demikian pembayatan ini dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Bupati Lampung Utara didampingi Prokopimda untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan video profil Badan Usaha Milik Ansor yang menampilkan kiprah dan kontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi serta pelayanan kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. April 2025 di Kecamatan Sungkai Tengah lahirlah sebuah tonggak penting dalam perjalanan organisasi Gerakan Pemuda Ansor, yaitu pendirian BUMA, Badan Usaha Milik Ansor. BUMA hadir sebagai wujud nyata kemandirian ekonomi organisasi dengan semangat mandiri, berkarya, dan bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat luas. Pendirian BUMA dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa organisasi yang kuat memerlukan pondasi ekonomi yang kokoh. Untuk itu, BUMA memulai kiprahnya dengan mengelola unit usaha di bidang pembuatan loster, tiang rumah, dan berbagai produk beton lainnya yang memiliki prospek besar di bidang konstruksi dan pembangunan. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan organisasi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi anggota dan masyarakat sekitar. BUMA beroperasi dengan prinsip profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan, selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi napas perjuangan Gerakan Pemuda Ansor. Keberadaannya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. BUMA beroperasi dengan prinsip profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan, selaras dengan nilai-nilai keislaman
dan kebangsaan yang selama ini menjadi napas perjuangan Gerakan Pemuda Ansor. Keberadaannya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, memperkuat kemandirian organisasi, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Dengan semangat bersama dan dukungan seluruh keluarga besar, Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sungkai Tengah 12 April 2025 di Kecamatan Sungkai Tengah akan selalu dikenang sebagai awal perjalanan Buma, badan usaha milik Ansor Kecamatan Sungkai Tengah, menuju masa depan yang penuh inovasi, kemajuan, dan keberkahan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor kepada yang kami hormati Hidrikal Mukroh MPD. Dengan segala hormat kami silakan. Siapa kita? Kurang semangat sahabat-sahabat. Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Tepuk tangan buat kita bersama. Sebelum saya salam, saya mau kasih pantun dulu. Oh belum. Pergi ke pasar beli ikan mujair, pulang bawa kopi buat teman bicara. Kalau ketua mulai sambutan pakai pantun cair, biar yang ngantuk langsung tertawa gembira. Tepuk tangan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, kiai, dan tokoh agama yang menjadi panutan kita semua, Bapak Bupati Lampung Utara yang alhamdulillah bisa hadir di waktu kerjanya, kita doakan Bapak Bupati sehat selalu. Yang rekan-rekan Ansor Banser, seluruh kader Ansor yang saya banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Dan juga yang pertama tadi yang saya sambut adalah secara formal saat ini tugas saya hanya memberikan penghormatan. Yang pertama yang saya muliakan sahabat saya Hamartoni Ahadis, beliau adalah kader Ansor Lampung Utara yang menjadi Bupati Lampung Utara. Yang saya muliakan guru saya Kiai Haji Andi Komradi bin Kiai Haji Abdul Syukur Shah. Doakan beliau sehat selalu. Beliau adalah guru saya di Pondok Pesantren Darul Khair, Kota Bumi, Lampung Utara. Yang saya muliakan Ketua MUI Lampung Utara, Kiai Haji Nur Komarudin. Alhamdulillah beliau langsung doa, karena tadi Dewan Penasehat memberikan doanya karena tahunya beliau dari pulang umroh. Jadi biasanya kalau pulang umroh insya Allah lebih makbul. Yang saya muliakan guru saya juga Ketua Dewan Penasehat yaitu Kiai Haji Rahmatullah Misri. Luar biasa, beliau adalah Ketua Ansor di zamannya Bapak Hamartoni Ahadis. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Yang saya muliakan juga Ketua PCNU Lampung Utara yang alhamdulillah tadi Abah Son izin karena ada guru yang sakit di Bandar Jaya, mau tidak mau harus ke Bandar Jaya, tapi beliau tadi ke Gesos Bupati izin langsung ke Gesos dan diwakili oleh Sekretaris PCNU Kiai Haji Mujiono. Yang saya muliakan juga ini mantan ketua-ketua Gerakan Pemuda Ansor. Tepuk tangan dulu buat sahabat-sahabat mantan ketua Ansor. Di sini ada yang pertama tadi adalah Kiai Haji Rahmatullah Misri. Beliau adalah ketua Ansor di masa tahun 2000-an.
sampai kurang lebih 2008 atau 2009 kurang lebih itu sahabat Rahmatullah Misri. Dan juga hadir juga Ketua Ansor setelah Kiai Haji Rahmatullah Misri, yaitu sahabat Erwin Sofianto. Beliau adalah guru saya juga di Pondok Pesantren Darul Khair. Dan juga hadir juga Ketua Ansor sebelum saya, yaitu sahabat Masir Ibrahim. Beliau adalah guru saya sebagai organisasi, karena saya belajar dengan beliau, bisa duduk, bisa berdiri di sini karena sahabat Masir Ibrahim. Semua yang hadir di sini, dan juga di sini juga hadir senior juga di zamannya juga Ansor, yaitu sahabat Kiai Haji Muhammad Isa, mantan Kepala Kemenak Tulang Bawang Barat, tepuk tangan juga. Ini banyak pejabat-pejabat yang ada di Lampung Utara ini. Dan juga hadir juga dari KPU, ini KPU sahabat Matakhir, ini beliau adalah kader Ansor yang kita titipkan di KPU Lampung Utara, Bawaslu Lampung Utara. Jadi kalau sahabat-sahabat nanti tidak usah pusing-pusing kalau mau jadi Bawaslu, daftar yang penting terima, gitu ya. Dan juga di sini ada senior juga sahabat Andri, beliau senior juga di zamannya Haji Hamartonia Hadis, ini sahabat Andri. Dan juga ada juga Kiai Haji Ahmad Nasrun, nah itu nyumput di belakang barisan kedua, baju putih sebelah Pak Untoro, itu senior juga, tepuk tangan dulu buat beliau. Tapi beliau lebih terkenal di Muhammadiyahnya sepertinya sekarang. Dan juga yang sangat dari kemarin sampai saat ini ada senior saya dan kakang saya atau mamang saya, yaitu Kiai Haji Heri Firdaus. Tepuk tangan dulu buat Kiai Haji Heri Firdaus. Beliau ada di mana-mana pokoknya. Beliau ada di mana-mana. Dengan Ansor kemarin beliau menemani kita persiapan, semua teori dikasih oleh sahabat Heri Firdaus. Dan juga dari saya banggakan sahabat dari Pemuda Pancasila. Selamat datang Om Timbul dan Om Henry. Ini beliau juga mantan Ketua Bawaslu Lampung Utara. Ini tepuk tangan dulu buat Bawaslu Lampung Utara. Dan juga yang saya hormati Ketua PW GP Ansor Lampung Utara Budi Hadi Yunanto. Tepuk tangan dulu buat beliau, adalah kader Ansor terbaik yang menjadi anggota Dewan Provinsi. Tangan dulu buat beliau. Insya Allah 2029 kader Ansor akan menjadi Ketua Dewan Lampung Utara. Amin. Yang penting partainya mau. Colek PKB lah ya. Yang saya hormati Ketua PKB Lampung Utara sekaligus Dewan Penasehat Kiai Febriansah, diwakili oleh sahabat Dedi, selamat datang. Dan juga beliau mewakili Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bapak Ujus Rizal. Alhamdulillah diwakili, yang penting pulang dari sini sahabat-sahabat saliman dengan beliau, yang penting erat salimannya ya. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan Bapak Kapolres, terima kasih, selamat datang Pak. Dan Bapak Dandim, selamat datang. Dari Muhammadiyah, selamat datang. Kepala Kemenak Lampung Utara yang diwakili oleh Pak Enang. Dan juga KNPI, selamat datang KNPI, luar biasa. PMII, terima kasih datang. Ketua Muslimat, luar biasa, tepuk tangan Ibu Ketua Muslimat. Ibu Muslimat ini juga sejarahnya adalah guru saya di Pondok Pesantren Darul Khair. Dan juga saya harus absen satu-satu, kalau salah saya bahaya nanti. Dan juga di sini ada senior juga, dulunya Banser, sekarang menjadi polisinya Pemda Lampung Utara, yaitu Kiai Haji Basirun Ali. Tepuk tangan dulu buat beliau. Beliau ini adalah komandan Banser dulunya. Ini komandan Banser. Jadi kalau mau jadi Satpol PP silakan hubungi dengan Pak Basirun Ali ya. Dan juga ini juga ada senior saya, Kepala KUA Lampung Kota Selatan, yaitu Kiai Haji Ismail Rosadi. Ini lupa kalau udah pulang haji kan gitu ya. Dan juga ini ada senior saya Komandan Banser yang gemuk, ini Kepala Min 7 Kota Lampung Utara, yaitu sahabat Samsel Arif. Insya Allah tahun depan haji, kalau lulus jadi petugas kalau gitu. Dan juga di situ ada juga abang saya Heri Setiawan, tepuk tangan dulu di belakang, kasih penmat luar biasa.
Beliau saking low profile-nya beliau berdiri, kena urusan Kemenak, urusannya kepada abang kita Heri Setiawan. Terima kasih Kepala Kemenak, Bang Heri yang sudah mensupport kegiatan ini. Semoga Abang Heri cepat-cepat menjadi Kepala Kemenak yang ada di Lampung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, sudah selesai belum ini saya sebutin ini? Oh, Ketua Pergunu, nah itu sahabat Agustoni, Kiai Haji Agustoni, tadi santrinya itu adalah dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, yaitu sahabat Agustoni. Tepuk tangan buat sahabat Agustoni. Dan juga ada juga itu ketua yang lagi viral saat ini, Ketua PWI LS, yaitu sahabat Kiai Haji Jauhari, Abdurrahman Jauhari. Tepuk tangan dulu buat PWI LS. Nah lihat Pak, itu yang gondrong Pak, yang tempat kita konver cap. Tapi insya Allah saya bukan ikut-ikutan, tetapi apa yang dilaksanakan oleh PWI LS insya Allah semua sesuai dengan track yang ada. Tapi yang namanya bermasalah namanya oknum, gitu aja ya. Sepakat ya? Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat dan persaudaraan di acara pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Lampung Utara. Saya tadi lupa menyebut, tadi ada Ketua Muhammadiyah. Mana ya? Bukan, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Ketua Pemuda Muhammadiyah mana? Ada, nah ini juga saya lupa. HMI, luar biasa. Selamat datang sahabat-sahabat HMI. Mohon maaf karena ketutupan dengan baju hijau, karena di depannya adalah istri saya yang paling cantik di Lampung Utara. Oh ya, saya juga harus berterima kasih kepada istri saya, karena semua kegiatan yang ada di Ansor yang di kabupaten, itu istri saya mempersiapkan bersama sahabat-sahabatnya. Tepuk tangan dulu buat istri saya. Walaupun kemarin dia tidak jadi ketua Fatayat Lampung Utara ya. Tapi khidmat tidak harus di sana kan gitu. Sahabat-sahabat sekalian, Ansor Banser, ada banyak istilah yang menarik. Kadang-kadang ini ada sahabat saya, sahabat Masir Ibrahim ini saya selalu menyebutnya di bawah HP saya tulis ketua besar. Karena ketua besar ada lagi ketua di atasnya itu ketua senior. Kalau ketua besarnya sahabat Masir Ibrahim, ketua seniornya adalah sahabat Rahmatullah Misri. Jadi semuanya ketua-ketua ini ketua hebat-hebat semua. Termasuk sahabat Erwin Sofianto, ini adalah ketua motivasi saya. Setiap saya berkomunikasi, pasti beliau memberikan motivasi-motivasi kepada saya. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh sahabat Erwin Sofianto ini, beliau selalu mengajarkan saya taktik. Sampai ada yang saya sampaikan nanti di sini itu adalah apa yang beliau sampaikan. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya selaku pimpinan cabang berterima kasih kepada seluruh jajaran, seluruh Ansor Banser yang hadir hari ini. Bapak Bupati, ini semuanya, ini belum semua Ansor yang hadir. Kalau semua Ansor Banser yang hadir, insya Allah Gedung Pusiban ini tidak sanggup menampung kader-kader Ansor Lampung Utara. Karena kader Ansor Lampung Utara ini insya Allah sampai 2000 kalau pakai jas semua. Ini masalahnya kan sahabat-sahabat yang hadir ini, ketua-ketua yang dilantik tadi semuanya ketua PAC 26 PAC Pak. Karena kita kecamatan 23, PAC-nya 26. Karena ada beberapa daerah kita bagi 2. Ini alhamdulillah sahabat-sahabat, tamu sekalian, Ansor Banser ini yang hadir membeli jas sendiri. Sahabat-sahabat Ansor ini membeli baju sendiri tanpa dibiayai oleh orang-orang. Di belakang sana ada yang pakai baju biru, hijau dan putih, itu bayar dulu baru bisa dapat baju. Tapi di Ansor ini insya Allah berkah. Walaupun duitnya keluar banyak, tapi insya Allah berkahnya banyak ya. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini bukan hanya sekedar seremoni pengukuhan pengurus, tetapi merupakan janji dan ikrar perjuangan kita. Sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, kita berdiri di garda terdepan untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, mempertahankan NKRI, dan membangun kekuatan pemuda yang bermanfaat bagi agama dan bangsa dan masyarakat. Sahabat-sahabat, para kiai sekalian, menjadi kader Ansor berarti siap menjadi penerus perjuangan. Para pendiri Nahdlatul Ulama, kita hanya menjaga warisan perjuangan, tetapi juga harus berinovasi, membangun kekuatan ekonomi, sosial, dan teknologi agar organisasi kita relevan dengan zaman. Hari ini
adalah hari yang sangat istimewa bagi saya. Bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua. Saya merasa terhormat dan bersyukur atas amanah yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin GP Ansor dalam periode yang kedua ini. Alhamdulillah saya 2 periode tanpa gonjang-ganjing, sahabat-sahabat sepakat, tanpa keluar duit. Di Ansor, mohon maaf saya sampaikan, di Ansor tidak ada main duit-duitan. Tidak ada sogok-sogok menyogokkan. Insya Allah tanyakan kepada PAC-PAC apakah mereka saat konvercap dikasih duit, nggak ada. Pada jerit dalam grup ada amplop atau enggak kan gitu. Tapi saya secara pribadi tidak bagi-bagi uang. Jadi tidak bagi-bagi uang, insya Allah saya murni menjadi ketua Gerakan Pemuda Ansor Lampung Utara. Sahabat-sahabat sekalian, ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk menjaga marwah organisasi, memperjuangkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta semangat kebangsaan. Saya kutip salah satu ayat, kalau salah saya mohon diluruskan. Fa'idha faraqta fangsob wa ila rabbika farghob. Yang kurang lebih artinya, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh urusan yang lain. Makanya sahabat-sahabat sekalian, setelah melaksanakan pelantikan, gerak jangan sampai setelah dilantik langsung turu. Sepakat sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat sekalian, ber-NU itu bagi saya seperti pulang ke rumah. Terasa nyaman dan damai, saya hanya mau khidmat di Nahdlatul Ulama. Itu bisikan hati kami. Karena saya tumbuh berkembang menjadi diri yang beriman, berilmu dan beramal soleh oleh pendidikan dan lingkungan Nahdlatul Ulama. Mohon maaf saya harus kasihkan sejarah karena orang memikirkan bahwasannya saya adalah orang Padang. Saya adalah orang Padang, katanya kok Padang NU gitu ya. Nah, bahwasannya saya dari kecil sudah belajar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang pertama, saya belajar di Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu Al-Khairiyah, Al-Khairat atau Al-Khairiyah, yaitu yang dipimpin oleh Kiai Haji Ali Misri, yaitu ayahanda dari Ketua Dewan Penasihat kita, Kiai Haji Rahmatullah Misri. Tepuk tangan dulu buat beliau. Jadi tandanya saya dari kecil sudah Nahdlatul Ulama. Dari kecil saya sudah belajar Nahdlatul Ulama. Karena kalau saya dikatakan bukan orang NU, itu harus dipertanyakan kepada orang-orang yang tidak jelas itu. Selanjutnya sahabat-sahabat, saya sekolah di Pondok Pesantren Darul Khair yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Syukur Shah, atau pimpinannya adalah ayahanda kami Kiai Haji Abdul Syukur Shah. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Darul Khair. Dan saya berguru bersama yang diajarkan oleh Kiai Haji Andi Komar Hadi, dan juga saya diajarkan aliyahnya oleh guru kami yaitu Ustadz Erwin Sofianto. Dari sana saya diajaklah untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor oleh sahabat Erwin Sofianto. Tepuk tangan untuk sahabat Erwin Sofianto. Selanjutnya dari sahabat Sofianto saya diajak, selanjutnya saya dijadikan sekretaris oleh sahabat Masir Ibrahim, yaitu saat ini Kepala Kemenak Waikanan. Jadi pejabat semua Lampung Utara ini kan. Jadi dari sahabat Masir Ibrahim saya diajarkan berorganisasi, saya dilepas oleh beliau untuk berselancar untuk ngurusin Ansor. Alhamdulillah, selepas itu beliau mengizinkan saya menjadi ketua Ansor dan diizinkan juga menjadi 2 periode untuk di Kabupaten Lampung Utara. Sahabat-sahabat sekalian, sedangkan saya di luar organisasi itu, di luar organisasi NU, sekedar mengepakkan sayap, mencari angin segar dan merefreshing sosial saja. Semua bekal dimanapun saya membawanya dari rumah besar Nahdlatul Ulama. Saya besar dari Nahdlatul Ulama. Kalau ber-NU untuk khidmat pastilah rasanya nyaman. Jadi siapa yang tidak nyaman di Nahdlatul Ulama pasti akan tersingkir lebih cepat lagi. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik dan tidak hanya bangga dengan jabatan, tetapi bekerja keras dengan ikhlas. Kita buktikan bahwa GP Ansor adalah rumah besar pemuda yang berani, tangguh dan setia pada rakyat di Indonesia. Bapak Bupati Lampung Utara, kami akan menyampaikan harapan kami sebagai pemuda Ansor kepada Bapak Bupati Lampung Utara. Yang pertama, tolong disimak sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah dukungan program kepemudaan dan kaderisasi.
Ansor berharap Bupati dapat mendukung pelatihan, pendidikan, dan penguatan kapasitas kader agar pemuda di daerah ini semakin siap bersaing dan berkontribusi bagi masyarakat. Yang kedua, kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi pemuda. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuka peluang kerja, pelatihan kewirausahaan, serta akses modal usaha bagi kader Ansor dan generasi muda secara umumnya. Yang ketiga, peran serta dalam membangun daerah. Pemuda Ansor ingin dilibatkan dalam berbagai program pembangunan, terutama di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Karena di Ansor ini ada namanya Bagana. Jadi insya Allah Ansor siap, kalau ada bencana siap hadir. Yang penting dilatih dulu oleh BPBD-nya. Yang keempat, fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan. Tersedianya fasilitasi seperti sekretariat. Alhamdulillah ini Pak Bupati, kami ini masih nyewa sekretariat di Jalan Punai Indah. Alhamdulillah gedungnya besar, bayarnya nyicil. Setiap tahunnya bayarnya 12 juta. Ya ini supaya seniornya dengerin ya. 12 juta, hari ini baru dibayar 6 juta. Ini ada Pak Bawaslu juga ini. Jadi kami sampai saat ini baru bisa sewa gedung, mungkin gedung yang paling mahal adalah gedung Gerakan Pemuda Ansor 12 juta setahun. Itu yang ada di Punai Indah dan luar biasa besarnya. Kalau memang ada yang membayari, yang punya rumah membuka harga 850 juta. Monggo para senior. Ini ada Haji Isa kan beres urusan ini. Yang kelima, penguatan nilai kebangsaan dan keagamaan. Bersama pemerintah daerah, Ansor ingin terus menanam nilai toleransi, persatuan, dan semangat menjaga NKRI di tengah masyarakat. Yang keenam, kemitraan yang berkelanjutan, hubungan pemerintah dengan daerah atau dengan GP Ansor Lampung Utara diharapkan tidak hanya terjalin saat acara seremonial, tapi berkesinambungan melalui program nyata di lapangan. Tepuk tangan dulu buat kita bersama. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya saya berpesan, sahabat-sahabat semua, saya selalu mengingatkan, jangan tanya apa yang organisasi ini berikan kepada kita, tetapi tanyakan apa yang bisa kita berikan untuk agama, bangsa, dan Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Lampung Utara. Mari kita bergerak bersama dengan niat lillahi ta'ala, menjaga persatuan dan mengibarkan panji-panji Ansor seluruh penjuru negeri ini. Sahabat-sahabat sekalian, ada bahasa Lampung yang saya tanya kepada ketua panitia. Kata beliau, ketua, mak tano kapan lagi, mak gam apo lagi. Kalau bukan Dewan Penasehat yang memikirkan, kalau bukan Dewan Penasehat memikirkan sekarang, kapan lagi gitu ya, sepakat ya? Iya. Jadi kalau bukan Dewan Penasehat yang memikirkan ya kasihan lah gitu ya. Pokoknya kapan lagi lah Dewan Penasehat. Sahabat-sahabat sekalian, itu adalah yang bisa saya bacakan yang tersurat apa yang disampaikan oleh senior-senior di Gerakan Pemuda Ansor yang saya silaturahmikan, dan juga saya terima kasih juga kepada Bapak Bupati Lampung Utara sudah memfasilitasi gedung ini. Tepuk tangan dulu buat Bapak Bupati Lampung Utara. Bapak Bupati sebenarnya kegiatannya banyak, cuman karena memang ini adalah Gerakan Pemuda Ansor, beliau siap untuk hadir di pelantikan Gerakan Pemuda Ansor, luar biasa. Dan juga saya sebagai pimpinan cabang berharap juga kami bisa diajak berkontribusi untuk memajukan Gerakan Pemuda Ansor ini supaya saling bersinergi. Ansor maju, Lampung Utara insya Allah maju. Sepakat sahabat-sahabat? Saya mau ngasih pantun lagi. Berlayar pagi ke Sungkai Utara, angin sepoi membawa damai. Ansor dilantik penuh semangat membara. Bupati hadir, dukungan pun sampai. Ya. Insya Allah apa yang kita keluh kesahkan hari ini, insya Allah disampaikan oleh, insya Allah Dewan Penasehat akan selalu mengingatkan bahwasannya kita belum punya sekret sampai saat ini. Yang kedua, jalan ke pasar beli durian, singgah sebentar di kota bumi. Bupati Lampung Utara jadi teladan. Bersama Ansor membangun Lampung Utara bermartabat.
Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sahabat Ketua PW, selamat datang juga. Di situ juga ada Dewan Pembina, itu Ustadz Ibrahim Al-Banjari. Beliau juga barusan hadir, barusan datang ya? Itu adalah Ustadz Ibrahim yang keliling bersama kita, keliling se-Lampung Utara. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Ibrahim. Yang harus kami sampaikan juga Bapak Bupati, kegiatan kami setiap bulannya sudah pasti, yaitu rutinan sekeliling sekecamatan. Jadi bulan ini Kecamatan Sungai Utara, bulan depan Abung Semuli, insya Allah kami dananya itu dari kader, oleh kader untuk kader. Alangkah baiknya setiap kegiatan, setiap bulannya Pak Camat membantu kita selalu. Karena Bapak Camat setiap kegiatan kami tidak selalu hadir. Yang hadir cuma berapa orang lah, tidak selalu hadir. Jadi semoga Bapak Camat yang selanjutnya bisa hadir di kegiatan kami dan mensupport kegiatan kami. Dan juga kata Pak Bupati, kemarin waktu kita audiensi, kata Bupati insya Allah salah satu rutinan kita yang ada di Lampung Utara, kalau beliau tidak renggang waktunya, luang waktunya, insya Allah akan rutinan Rijalul Ansor bersama kita, Majelis Zikir dan Salawat Rijalul Ansor Lampung Utara. Terima kasih Bapak Bupati, kurang dan lebih saya mohon maaf. Inilah gaya pemuda, insya Allah kalau kami tidak akan arogan, yang penting kami disayang-sayang. Jangan bilang dana hibah, nggak boleh. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih semuanya, sahabat-sahabat semua dan juga dari Kabak Umum semua yang hadir saat ini, Satpol PP, Polisi, TNI yang bisa hadir, Kemenak luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kemenak Lampung Utara, untuk Bupati Lampung Utara luar biasa, terima kasih. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Kurang semangat sahabat-sahabat, kacanya belum bergetar. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Tepuk tangan buat kita bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Hidrikal Mukroh atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan, acara selanjutnya adalah arahan oleh Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor sekaligus anggota Dewan Provinsi fraksi PKB kepada Budi Hadi Yunanto MPD. Dengan segala hormat kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara Haji Hamartoni, Mas Dedi pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pak Kepala Kemenak, sahabat-sahabat senior, ini banyak betul sebenarnya Mas sebutkan satu persatu, Bang Masir, Bang Erwin, Bang Rahmat, Ketua MUI, semuanya yang ikut, pokoknya ikut Mas Hidrikal, salam hormat dari saya, Mas Henry Hasim, ya kan, sahabat-sahabat PMII, sahabat-sahabat KNPI, semoga Ibu Muslimat, Fatayat, Kopri yang hadir dan seluruh sahabat-sahabatku pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang yang barusan dilantik, semoga majelis ilmu ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Bupati yang saya muliakan, saya hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat pengurus, tadi sudah disampaikan oleh Mas Hidrikal, pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang. Dari catatan sejarah saja, saya hanya mengingatkan ya sahabat-sahabat, kita itu lahir tahun 1934, ya kan. Kalau ibunda muslimat kita itu 1938, kita itu asli lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Belum punya ibu aja kita sudah lahir, asli dari rahim NU.
Guyon ketua muslimat ini bercanda ini. Tapi ada sejarah yang panjang juga. Secara teks saja kita dilahirkan pertama. Artinya lahir asli dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Wajar kemudian gerakan pemuda Ansor ini menjadi anak laki-laki Nahdlatul Ulama pertama. Kalau yang lain ya adik-adiknya Fatayat, Muslimat, PMII, ya kan semuanya lahir di era pra dan pasca kemerdekaan. Makanya Ansor menjadi wajahnya Nahdlatul Ulama di masa depan. Kita mempersiapkan diri menjadi kader-kader mudanya Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Umur 40 sudah enggak lagi, 45 sudah enggak bisa jadi ketua lagi di Gerakan Pemuda Ansor, harus pindah ke NU. Itu undang-undang dan peraturan organisasi Pak Bupati di Gerakan Pemuda Ansor. Sahabat-sahabatku, pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang, beransor itu sederhana, tugasnya cuma dua. Yang pertama, menjaga tradisi amaliyah dan ubudiyahnya Nahdlatul Ulama. Karena kita anak laki-lakinya NU. Menjaga tradisi intelektualnya Nahdlatul Ulama, itu yang pertama. Tradisi intelektualnya Nahdlatul Ulama dan tradisi spiritualnya Nahdlatul Ulama. Kita hanya meneruskan apa yang menjadi ajaran-ajarannya Nahdlatul Ulama. Gak ada kata yang lain. Ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kita terus merevitalisasi, menghidup-hidupkan dan menjaga hingga ke pelosok desa yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Itu tugas pertama. Tidak ada yang lain. Ya kan? Tugas itu menjadi mandat paling penting kita sebagai anak mudanya Nahdlatul Ulama. Tugas yang kedua itu tugas sosial. Punya mandat sosial. Kita tahu bersama, kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam, suku, bangsa, warna kulit, ras, warna rambut, semuanya homogen. Di Lampung Utara saya yakin menjadi miniaturnya Indonesia, sangat homogen. Tugas kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor wajib bersinergi dengan negara. Yang di tingkat kabupaten bersama dengan unsur pimpinan daerah, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kemenak, semuanya wajib bersinergi. Di tingkat PAC juga demikian, dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dengan Danramil, dengan Kepala KUA, wajib bersinergi. Demikian juga di tingkat desa, dengan Pak Lurah dan sebagainya, dengan perangkatnya. Tugas mandat sosial ini menjadi penting karena tugas sosial ini menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya cara yaitu menjaga sinergitas kita dengan lembaga pemerintahan. Ambil ruang-ruang terkecil enggak apa-apa. Enggak harus jadi kepala Kemenak, enggak harus jadi bupati, enggak harus jadi Pak Camat atau kepala desa. Jadi Pak Kadus saja itu bagian kita berkhidmat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus bergerak di ruang-ruang lembaga negara. Ini mandat sosial yang harus kita emban. Maka di Gerakan Pemuda Ansor tidak ada rumus istilah makar terhadap negara. Tidak ada rumus menentang kebijakan terhadap pemerintah. Yang ada itu bersinergi dengan negara. Itu warisan ulama-ulama kita yang harus tetap berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu Bapak Bupati, saya atas nama pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, ini sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Lampung Utara di tingkat cabang dan pimpinan anak cabang adalah aset bangsa, aset dari kader-kader yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk bisa diberikan ruang yang lebih baik di gerakan sosial, ekonomi maupun gerakan pengetahuan yang lainnya. Itu saja, nanti kita lebih mendengarkan tausiah dengan sama bersama Bapak Bupati Lampung Utara. Semangat terus sahabat-sahabatku,
Tidak ada kata mundur, maju terus. Kalau kata Bang Henry Hasim, sekali layar terkembang, pantang mundur melempar sauh. Itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Budi Hadi Yunanto MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan oleh Bupati Lampung Utara kepada yang kami hormati Dr. Insinyur Haji Hamartoni Ahadi. Bapak Ibu, saya ini bawa HP karena di dalam HP ini ada catatan pantun. Saya nggak mau kalah dengan Hedrikal ya. Saya catat-catat mau saya balas pantun ini. Tadi sebelum dimulai ditayangkan kegiatan ada mobil truk yang menari-nari ya. Sebenarnya nyesek juga nih. Tapi saya pikir-pikir itu kayaknya bukan di Lampung Utara itu. Di Dirgi tetangga tuh. Akhirnya reda juga nyesek saya itu kena. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita tajimi Ketua DPRD Lampung Utara yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Dedi Adrianto SPD sebagai Wakil Ketua. Beliau ini sehari sebagai Sekretaris PKB. Betul Pak Dedi ya? Kalau bicara PKB, NU, bicara sejarah sesungguhnya ada benang merah Pak. Betul Pak Dedi ya? Benang merah, tapi saya kemarin itu benangnya putih. Ini ketawanya apa maksudnya ini ketawanya? Yang kami hormati teman-teman Forkopimda, hadir bersama kami ada Kapolres, Wakil Wakapolres, selamat datang Bapak. Ada Pak Dandi, diwakil oleh Pak Dandaramil, Pak Harpian. Yang kami hormati para alim alumah, hadir bersama kita Ketua MUI. Tadi pagi ketemu di Keswa sudah nagih ini. Soal utang piutang ini. Kiai Haji Nur Komarudin, selamat datang kembali Pak Kiai Haji. Yang kita tajami Kiai Haji Andi bin Kiai Haji Abdul Syukur almarhum. Beliau guru kita, satu ulama karismatik di Lampung Utara. Yang kami hormati Ketua GP Ansor Posisi Lampung, Adinda Budi Hadi beserta pengurus yang lain hadir hari ini. Yang kami hormati Ketua GP Ansor Kabupaten Lampung Utara, yang tadi suaranya hampir memecahkan kaca. Beserta pengurus-pengurus yang sudah dilantik maupun pengurus-pengurus kecamatan. Hadir bersama kita juga ada mantan-mantan Ketua GP Ansor, ada Al-Ustadz Rahmatullah Misri, ada Erwin, ada Nasir Ibrahim. Yang kami hormati Ketua Kepala Kemenak Lampung Utara ataupun yang wakili. Yang kami hormati Ketua LDI Lampung Utara, Pak Haji Sukiman, sendirian Pak? Sama kawan-kawan ya. Iya, ini saudara kita dari LDI Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati dari Muhammadiyah, Pak Sekretaris, Pak Najibudin ya. Selamat datang kembali Pak Najibudin. Yang kami hormati ada Ketua Dewan Masjid, Pak Ahmad Saibani ya. Pak Ahmad, kita nanti perlu ngobrol Pak masalah masjid Pak ya. Masya Allah saya ini keliling subuh itu Pak.
Masa masjidnya ada 2 sab, 1 sab, setengah sab gitu ya. Nanti kita bicara dengan MUI ya. Kita bicara masjid. Saya sudah janji dengan jamaah gimana memakmurkan masjid ya. Yang kami hormati teman-teman ketua AKP ini hadir bersama kita dari Pemuda Pancasila, dari Pemuda Muhammadiyah, dari HMI, dari PMI ya. PMI kemarin unjuk rasa jadi enggak? Ada senior-senior kalian, ada Ki Haji Rasyidi Amri, ada senior Ansor, ada Pak Nasrun Ahmad yang katanya NU tapi rasa Muhammadiyah gitu. Atau Muhammadiyah rasa NU gitu. Ada Adinda Akil, ini dari Bawaslu yang hadir bersama kita. Dan teman-teman sekalian, ketua-ketua organ atau otonom dari NU yang hadir pada hari ini yang tak tersebut namanya. Serta hadirin sekalian, semula saya sudah merancang sambutan ini kurang lebih 2 jam. Tapi waktu sudah habis sama ketua Ansor yang baru dilantik. Baru dilantik hari ini catatan saya 45 menit dia bicara. Apalagi kalau sudah jadi pengurus 1 tahun, 2 tahun. Mungkin nggak ada waktu lagi bagi hadirin untuk bicara. Gitu. Pak Hadi itu sempat berbisik, saya sebentar aja Pak Bupati. Gitu. Dia tahu diri. Gitu. Nggak tahu diri ini adiknya nggak tahu diri nih. Sekalian, kita bersyukur hari ini diundang oleh panitia untuk menghadiri inaugurasi Ansor atau pelantikan Ansor bahasa lainnya, Kabupaten Lampung Utara. Sebagai pribadi yang pernah bergabung dengan Ansor, saya hanya ingatkan bahwa Ansor Lampung Utara ini kalau tidak salah Pak Ustadz Rahmat tahun 90 ya. Itu kalau salah ketua pertamanya almarhum Amir Hamzah. Kemudian ada almarhum Tohar Suntama, terus diwariskan oleh Haji Rahmat Nisri dan seterusnya. Artinya kurang lebih 35 tahun Ansor Lampung Utara sudah menunjukkan kiprahnya. Di Lampung Utara, di level kabupaten sudah berkiprah lama. Jadi kalau ada yang belum tahu, Ansor sesungguhnya sudah lama. Tapi kalau bicara masalah sejarah lahir sudah lebih lama dari negeri ini. Disampaikan oleh Adinda Budi Dadi 34 tahunnya. Dia kurang lebih berapa itu? 91 tahun lamanya, sudah lahir. Dan kita tidak ada satu pun kita hadir berumur 91. Paling berumur 60-an, termasuk yang berdiri di atas panggung ini. Nah oleh karena itu di level Kabupaten Lampung Utara, sadari bahwa kita sudah berumur 35 tahun. Artinya sudah cukup lebih dari dewasa kiprah kita Lampung Utara. Kalau kita bicara sejarah kembali, Bapak sekalian, sesungguhnya Ansor ini adalah bagian dari pejuang-pejuang kita waktu itu. Kalau 1908 itu ada Budi Utomo. Itu mereka berjuang hanya karena masalah kedaulatan. Dengan pejuang-pejuang lain, Soekarno-Hatta, kemudian ada pejuang-pejuang dari yang berbasis Islam, ada dari Hasyim Asy'ari, ada lagi Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ada lagi Amir Sarifuddin dan sebagainya. Bicara mereka itu bicara tentang kedaulatan pada waktu itu karena negeri ini dijajah oleh para kolonial pada waktu itu. Nah sekarang apa relevansi dengan sekarang? Tetap bicara kedaulatan. Karena sesungguhnya sejatinya negara kita, Bapak sekalian untuk diketahui, belum berdaulat. Kacamata Pak Bupati dari mana? Kita belum berdaulat dari secara ekonomi. Karena ekonomi kita ini timpang, ya lebih dari 50% dikuasai oleh mereka yang memiliki finansial kuat, yang memiliki akses jaringan secara internasional. Itulah kenapa Pak Prabowo ketika pidato pertama beliau menyatakan masalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Tetapi di balik itu ada pangan ini, ada namanya kedaulatan hukum, ada kedaulatan politik. Kedaulatan itu artinya kita tidak boleh diintervensi oleh siapapun juga, oleh negara pun juga.
Kita semerdeka-merdekanya tidak ada satupun yang mengintervensi apa yang kita ingin lakukan. Nah ini relevansinya antara relevansi pejuang waktu itu dengan sekarang. Kalau dulu merdeka, kedaulatan untuk merdeka, sekarang kedaulatan untuk berdiri di atas kemampuan sendiri. Nah apa hubungan dengan organisasi Ansor khususnya? Bapak sekalian, pada waktu reformasi ada reorientasi, perubahan baik itu stigma, kemudian doktrin terhadap organisasi pemuda. Kalau pasca merdeka, organisasi pemuda itu memang belum berorientasi pada satu kekuatan pemerintah pada waktu itu. Namanya Orde Lama. Tapi kita Orde Baru, semua kekuatan potensi organisasi masyarakat yang di dalam ada organisasi pemuda itu berhimpun di bawah kekuasaan pemerintah Orde Baru, di bawah kekuasaan Pak Harto pada waktu itu, di bawah satu kelompok organisasi politik tapi tidak ingin disebut oleh organisasi politik. Nah sejalan dengan itu semua berhimpun dan semarak, dinamikanya tinggi kehidupan organisasi. Tetapi setelah reformasi organisasi, regulasi merubah semua, undang-undang dirubah semua. Arti masyarakat bisa mengekspresikan, mau berkumpul boleh, mau berpendapat boleh, mau unjuk rasa boleh, asal jangan merusak dan sebagainya. Tetapi di balik itu ada kelemahan, organisasi pemuda seolah berjalan sendiri-sendiri sehingga bebas dari dukung-mendukung pemerintah. Nah kalau dulu pemerintah mendukung semua kalau organisasi itu memiliki kemitraan dengan secara jelas dengan pemerintah. Tetapi pemerintah memberikan ruang pada saat ini kepada semua organisasi pemuda, organisasi massa yang berbasis agama, sosial, politik, dan sebagainya. Yang bermitra kepada pemerintah, semua diberikan ruang. Nah oleh karena itu sebagai kader Ansor, saya ingin bicara bahwa kalian di Antik hari ini punya makna ke depan. Ya, Ansor ini betul disebut dengan organisasi pemuda. Makanya kata Pak Budi tadi, ini laki-laki semua ini. Asli laki-laki yang dilantik tadi Budi. Betul ya, laki-laki semua. Perlu dibuktikan nggak? Kalau dia perempuan ada lagi, ada Patayat, ada Muslim dan sebagainya. Nah oleh karena itu, seperti apa dikatakan oleh Ketua Ansor Lampung Utara tentang pendidikan, ada berapa 5 poin kalau tidak salah. Itu seolah-olah memberikan perintah kepada Bupati. 1 begini, 2 begini, ujung-ujung bicara tidak ada sekretariat. Kita maklum memang seharusnya begitu, kemitraan antara pemerintah dengan organisasi yang berbasis pemuda, sosial, politik. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian Ansor, kalaupun tadi sudah sampaikan secara tersirat, tersurat tentang apa yang diinginkan oleh organisasi pemuda Ansor khususnya, maka Lampung Utara tidak bisa menampilkan, tidak bisa mengabaikan, memang seharusnya begitu. Inilah cara pandang paradigma pemerintah sekarang begini. Dia harus bisa mengayomi, membina semua kehidupan berkelompok. Kan itu jatuh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sekalian, kalau bicara masalah organisasi pemuda di Lampung Utara, organisasi masyarakat, Pak Budi, banyak Pak, ratusan Pak. Kadang-kadang saya dengan Kaban Kesbangpol mencatat, ini siapa yang belum dapat hibah ya. Siapa yang belum, siapa yang sudah ini. Kalau yang sudah ribut, kenapa hibahnya sekian gitu. Kalau yang belum, kenapa kok belum, sekarang saya belum. Padahal kita ada regulasi, hanya ada organisasi tertentu yang mendapat hibah setiap tahun karena diatur undang-undang. Pertama itu namanya Pramuka, kedua KONI, ketiga MUI. Jadi berbahagialah Kiai Haji Ustadz Kamarudin MUI ini setiap tahun dapat hibah Pak. Yang lain, kita punya organisasi punya aturan sendiri ya. Tidak orang ini kita tidak bisa menampilkan, tetapi harap maklum kalau kita mengatur semua itu. Itu bicara masalah anggaran. Oleh karena itu sekalian, saya selaku kepala daerah mengajak kepada semua kekuatan Ansor bahwa kalian Ansor bukan organisasi eksklusif, bukan organisasi yang tertutup. Ansor, NU dan semua ormas adalah organisasi inklusif, terbuka. Tidak boleh kalian bicara dengan komunitas kalian, tapi tidak ada pengaruh dengan komunitas yang lain.
Maksud saya, Pak Hedrikal Adindaku, ketika kalian melakukan field trip ke kecamatan, bagaimana mengajak masyarakat di luar komunitas NU, di luar komunitas Ansor untuk bersama-sama bersolawatan, istighosah dan sebagainya. Bisa memahami NU, bisa Ansor. NU ini ada dua, Pak, aliran, ada biologis, ada ideologis. Nah, yang ideologis, yang biologis, mungkin sudah kita lihat terahnya jelas komunitas mana. Tapi yang biologis kita harus sampaikan bahwa NU Ansor, cara pandangnya, doktrinnya seperti ini. Sehingga masyarakat punya pikat untuk bergabung semata untuk kemaslahatan. Bukan untuk yang lain-lain, bukan gagahan, enggak waktunya. Enggak ada kita yang gagah nih. Kita ribut di media sosial, mengecam pemerintah, menghujat sana. Begitu aparat penegak hukum masuk ke ranah, mehek semua. Ya kan? Semua hukum. Nah, oleh karena itu saya pesan sama adindaku, semua Ansor yang dilantik baik kabupaten maupun kecamatan, ingat Ansor bukan organisasi eksklusif, bukan organisasi tertutup, terbuka. Di NU itu aja ada non-muslim. Betul ya, Adi? Ada non-muslim. Nah, kenapa Ansor tidak bisa mengajak masyarakat yang lain supaya bersama-sama dengan Ansor, dengan NU, dengan pemerintah berkolaborasi untuk membangun Lampung Utara. Ini yang saya maksudkan. Oleh karena sekalian, baju hijau kalian itu hanya menunjukkan identitas organisasi, tetapi jiwa pikiran kalian itu harus berkembang. Tidak boleh terkotasi seolah-olah kalau bukan NU, bukan Ansor. Itu cara pandang yang keliru menurut saya. Justru bagaimana mengembangkan komunitas kalian bisa diminati oleh masyarakat yang belum paham tentang NU, belum paham tentang Ansor, bisa bergabung minimal jadi anggota ke depannya. Yang berikutnya, GP Ansor yang nama tradisi NU. Ya, Ansor harus tahu, kiai itu nggak boleh dilupakan. Siapapun yang sudah pernah kipras di Ansor, di NU, harus tempat kita menjadikan referensi. Tempat kita bertanya, tempat kita ingin mencari ilmu. Makanya kalau tasya NU itu, kiai-kiai itu disungkem, Pak. Jadi jangan heran kalau ada yang belum tahu itu. Kan itu salah satu patron, satu doktrin NU, bahwa kiai itu tempat belajar, tempat berilmu, tempat bercanda. Makanya dihormati, bukan karena karismatiknya, tapi memang berdoktrin seperti itu. Nah, jadi kalian di kecamatan, ketika ada kiai, sambangi kiai. Mau aliran apapun juga, mau ke NU, Muhammadiyah pun, Masumi kan. Ketika dia adalah kiai yang mengajarkan akidah yang sama dengan kita, maka kita punya kewajiban untuk belajar supaya kita mengetahui. Nah, jadi kalau kalian merasa bahwa wah cukup Ansor, cukup guru saya Hedrikal saja gitu. Enggak cukup, Pak. Enggak cukup. Saya sendiri selaku kepada merasa masih jauh soal ilmu agama. Masih jauh. Terkadang otodidak, terkadang bertanya tapi dengan siasat gitu. Supaya enggak malu gitu kalau udah gede, udah 60 masih bertanya gitu. Terkadang belajar melalui media, terkadang bertanya dengan kandung sebagainya. Sampai sekarang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya pesan sama kalian yang baru dilantik tadi itu harus pandai-pandailah menempatkan diri. Yang terakhir, saya pesankan kepada sekalian sebagai warga NU, sebagai kader Ansor, sebagai umaroh, sebagai bupati kepala daerah, Adik-adik sekalian, dulu nama bupati sama kepala daerah dipisah. Bupati sendiri, kepala daerah sendiri. Sekarang sudah menjadi satu, namanya bupati kepala. Sebagai bupati kepala saya berpesan, bupati kepala itu adalah pengayom, pembina, pelindung kehidupan umat beragama, kehidupan masyarakat. Jadi berdiri di semuanya. Tidak boleh seorang bupati menampilkan kehidupan umat yang lain. Lampung Utara ini kehidupan umatnya aman, damai, tentram, kondusif. Selaku pimpinan, saya harus mengayomi umat-umat lain, saudara kita yang beda akidah. Baik Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Itu kewajiban dan undang-undang mengatur itu. Oleh karena itu, tolong dijaga.
masyarakat kita, kehidupan kita di Lampung Utara yang aman, damai, tentram ini, kondusif ini, supaya terus-menerus sampai akhir zaman nanti. Nah, saya berpesan pada kita semua, apapun organisasi kita, mau NU, mau dia, mau Muslimi, ataupun cabang-cabang lain, tetaplah bahwa organisasi ini diadakan itu untuk kemaslahatan. Tidak ada organisasi yang didirikan untuk melakukan hal-hal yang bersifat mudarat. Pasti, apalagi sesama akidah. Kita harus saling asih, saling asah, saling asuh. Kalaupun ada perbedaan cara pandang, kami pemerintah siap memberikan mediasi. Nah, sehingga kehidupan masyarakatnya terus-menerus aman damai. Dan kalau sudah tertib aman damai, kami pemerintah bisa menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan tanpa ada ribut, tanpa adanya gaduh. Kalau sedikit-sedikit nggak pernah ketemu dengan bupati, besok ngancam mau unjuk rasa. Ketika ada bupati bikin program, ada provokasi. Kenapa seperti ini? Seperti contoh kita bangun pasar, ribut terus-menerus, nggak selesai-selesai. Syukur kalian punya bupati masih sabar nih ya. Kalau nggak sabar, saya kerahkan Ansor, saya kerahkan Banser itu lawannya. Cuman saya kan Pak, Adinda Budi saya kan nggak mau lah gitu kan. Masa bentuk-bentuk sesama kita kan. Ya, tapi sabar-sabarnya akhirnya subur juga ini. Ini yang saya maksud, artinya kita sama-sama menjadi bahwa peran kita beda-beda. Nah kemarin Pak Kiai saya dapat ilmu sederhana waktu sholat subuh berjamaah di Rejosari. Rejosari apa di mana ya, lupa saya, sholat subuh berjamaah. Bicara tentang hafiz-hafiz juga, bicara habil Quran. Saya bilang sama Pak Ustaz, Pak Imam, Ustaz, saya pengen juga hafiz Quran 30 juz, saya bilang. Satu singkat jawabannya, sudah ada bidang masing-masing katanya. Saya terenyuh dan pede gitu. Artinya Pak Bupati tidak harus hafal 30 juz kan ya. Hafal juz-juz yang pendek-pendek saja sudah syukur lah gitu ya. Ya artinya kita ini punya peran bupati kepala daerah melaksanakan tugas sebagai umaroh. Masyarakat melaksanakan tugas ulama, alim ulama, pemuda, semua gerakan-gerakan itu juga melaksanakan tugas masing. Dengan demikian kita tidak ada friksi, tidak ada gesekan-gesekan. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi pada teman-teman sekalian yang kemarin sedikit ada potret kehidupan beragama yang tidak mungkin menjadi viral di media. Saya berharap banyaklah kepada kita semua yang ada di Lampung Utara untuk sama-sama memahami filosofi kehukuman hidup beragama di Lampung Utara. Ini kita harapkan kita semuanya. Bapak sekalian saya hormati, mungkin tidak begitu banyak yang saya sampaikan karena saya katakan tadi sudah diambil oleh Hedrika waktu saya, sehingga saya harus selesaikan sambutan ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun sebagai berikut. Banyaknya ilmu sang profesor, ilmunya berkembang melintas Nusantara. Selamat untuk Adinda GP Ansor, kutunggu baktimu untuk Lampung Utara. Ini baru satu tepuk tangannya udah gemuruh ya. Kalau udah kedua udah pecah kaca ini. Walau selalu mendung di atas awan, mendung yang awan tak berarti hujan. Kalau dulu kita pernah berkawan, jangan sekali-sekali berpaling menjadi lawan. Ini mungkin kata Pak ini ngancam ini. Enggak ngancam, cuma ngingetin aja supaya jangan out the track. Yang ketiga, ubur-ubur digoreng terigu, nikmatnya rasa karena bertabur bumbu. Kalau Ansor dulu masih malu-malu, sekarang kita harus berani menyatu. Masa bodoh yang tersinggung lah. Nggak peduli saya. Mau tersinggung silakan tersinggunglah. Yang penting saya membacakan pantun yang seperti ini. Udah nyampe semua niat saya nih.
Sekali terima kasih atas kehadiran, terima kasih nih Adinda Hadrikal, terima kasih semuanya yang telah mengundang Bupati hari ini, dan terima kasih Adinda Adi yang sama-sama kita mudah-mudahan kita akan bertemu dalam event berbeda dengan kerja nyata dan kerja yang bermakna. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Insinyur Haji Hamartoni Ahadis MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama video Ansor Masa Depan yang menggambarkan visi, semangat, dan langkah-langkah Ansor menuju masa depan yang lebih maju. Selamat menyaksikan, tepuk tangan yang meriah. Ansor Masa Depan! Gerakan Pemuda Ansor lahir pada tahun 1934 dalam Muktamar ke-9 Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Melalui restu para alim, arif, dan bijaksana, GP Ansor menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi pilar penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di era yang semakin dinamis, GP Ansor terus melahirkan kader adaptif dan inovatif. 8 jutaan kader dengan talenta beragam tersebar di 34 pimpinan wilayah, 469 pimpinan cabang, dan 8 pimpinan cabang luar negeri. Keterlibatan GP Ansor dalam berbagai program digitalisasi di desa-desa, mendampingi masyarakat memahami dan menggunakan teknologi, serta mengembangkan usaha mikro, menjadi bukti GP Ansor adaptif dengan kemajuan, tanpa meninggalkan jati diri dan nilai keislaman. Denyut nadi, cucuran keringat, dan perasan pikiran kita dalam 90 tahun ini melahirkan ribuan giat untuk kemaslahatan masyarakat, menjadi landasan bagi tapak-tapak berdirinya negeri dan menguatkan bangsa. Implementasi Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatul Tujar dalam sebuah gerakan memberikan karakter atas lahir dan tumbuhnya Indonesia. Diturunkan dari para kiai pendiri bangsa kepada kader-kader muda Nahdlatul Ulama dengan berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Turun-temurun menembus zaman, membersamai sejarah dari masa pergerakan, masa kemerdekaan, masa revolusi, masa reformasi, dan sekarang masa digitalisasi. Melanjutkan berjuang dan menguatkan lagi pondasi gerakan yang diwariskan dari kader-kader pendahulu, dan memerah seluruh warisan tersebut menjadi 4 pilar, bisa meliputi bisnis ekonomi. GP Ansor mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan BUMA atau Badan Usaha Milik Ansor, mendorong kewirausahaan dan koperasi, inovasi media dan teknologi. GP Ansor mendorong kreativitas dan transformasi digital di berbagai lini. Sumber daya manusia. Melalui Ansor University, GP Ansor mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas kader sebagai energi bangsa untuk mencapai kedikdayaan Nusantara. Anak muda, GP Ansor membangun kolaborasi yang kuat di kalangan anak muda Indonesia melalui Ansor Hub. Sebagai organisasi kepemudaan terbesar di dunia, dengan semangat kebersamaan dan sinergi dengan beragam stakeholder, termasuk pemerintah, GP Ansor siap berkontribusi aktif melalui program strategis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui sinergi yang kuat. Sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama, GP Ansor akan menjadi bagian penting pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Inilah wajah GP Ansor, muda, berani, kreatif, sekaligus pandu Nahdlatul Ulama,
menuju masa depan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan Ya Lal Waton. Hadirin kami mohon berdiri. Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Hubbul Waton minal iman, walakakum minal hirman, inhadu alal waton. Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Hubbul Waton minal iman, walakakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama, kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmama. Sama hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tubuhmu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tubuhmu. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Dengan berakhirnya lagu Ya Lal Waton, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya izin membacakan sebuah pantun dan mohon dibantu dengan cakep. Kalau saya memang sudah cakep. Pergi ke pasar beli getuk, menunggu antrean dengan sabar. Kabar gembira untuk yang ngantuk, acara ini sudah mau bubar. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Seli Marita selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Bupati Lampung Utara beserta Forkopimda untuk dapat membelakangi background. Nanti ini ada 2 sesi foto. Sesi pertama kami mohon kesediaan Bapak Bupati dan juga Forkopimda untuk dapat membelakangi background yang telah disediakan oleh panitia. Baik, kami mohon kesediaan untuk seluruh pengurus PC GP Ansor untuk dapat mengambil tempat. Mohon izin untuk semua